Yuk, cepat mulai, Ren. Siap senior. Halo, apa kabar? Kita jumpa kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi politik. Saya Hardy Hermawan dan kami akan membahas tentang segala hal tentang ekonomi dan politik dari Sigmapi, Data Analysis and Policy Research, atau Policy Research and Data Analysis ya, yang benar seperti itu. Kita akan membahas tentang prospek yang akan terjadi di tahun 2022 setelah pemerintah dan Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pada tahun 2021 silam perekonomian kita tercatat tumbuh 3,69% itu secara tahunan. Dan bagaimana itu akan berlanjut tahun 2022? Apakah kita masih punya peluang untuk mendorong perekonomian ataukah kita juga akan menghadapi tantangan yang tidak kurang besar dibanding yang sudah kita alami di tahun 2021. Saya sudah bersama dengan Muhammad Islam, ekonom, analis dari Sigmapi. Apa kabar, Mas Islam? Baik, Pak Hardy. Terima kasih. Jadi 3,69. 3,69 full year ya. Full year. Itu bagus nggak? Itu untuk ukuran kalau kita lihat di tahun 2021 itu kita sempat melakukan PPKM darurat, jadi itu cukup moderat lah. Moderat ya. Tidak terlalu bagus tapi nggak buruk-buruk amat. Betul. Tapi kalau dibanding target kan jauh juga. Iya, jadi asumsi betul, PBN. Betul. Jadi kalau untuk dari asumsi memang itu terpaut cukup jauh, Pak Hardy. Tapi kalau kita lihat memang ketika itu kan COVID-nya juga tidak bisa diprediksi ya kalau kita lihat di triwulan 3 itu sangat dalam sekali kasus. Jadi COVID. 2021 itu kuartal pertama kita masih negatif. Masih minus. Kuartal kedua melonjak 7,07% pada waktu itu situasi memang sangat landai. Ya, COVID sedang rendah-rendahnya kuartal 2. Tapi kuartal ketiga terutama masuk bulan Juli Agustus, September varian Delta mengamuk. Betul. Terus kita waktu itu masih tumbuh, masih 3,51%. Itu secara year to year. Year to year di kuartal 3. Yes. Kuartal ketiganya sendiri kalau nggak salah cuma 1, atau berapa ya begitu. Iya, tetapi artinya masih positif. Lalu kuartal 4 sebenarnya sedang dalam situasi yang sangat landai. Betul. Pandemi sudah rendah betul gitu pada waktu bulan Oktober, November, Desember gitu. Dan di momen itu ada momen hari raya dan tahun baru juga. Natal dan tahun baru. Jadi di sana sebenarnya ada loncatan ya. Ada loncatan, makanya kita tumbuh 5,02% secara kuartal. Secara kuartal 4 dibanding kuartal 4 2020. Dan kuartal 4 dibanding kuartal ketiga juga positif. Padahal biasanya itu kuartal 4 negatif. Karena kuartal 3 biasanya bisa jadi puncak biasanya kalau di sebelum-sebelumnya dalam perekonomian Indonesia itu. Iya, jadi memang sepertinya ada kalau kita bandingkan kuartalan, selain memang kuartal ketiga itu basisnya kecil. Iya. Selain itu juga mungkin ada penundaan orang konsumsi yang tadinya beli di kuartal 3 sekarang pindah ke kuartal 4. Betul. Lalu proyek pemerintah juga banyak yang digenjot di kuartal 4. Makanya belanja pemerintah cukup dominan ya di 2021. Cukup dominan di 2021. Walaupun kita di 2021 itu yang cukup melonjak besar di ekspor. Ya, ekspor besar. Investasi gimana? Investasi juga cukup meningkat, tapi artinya masih kisaran 4%. Ya, lebih tinggi daripada pertumbuhan di ekonominya. Betul. Yang jelas konsumsi menurun. Melambat, tapi kalau kita bandingkan 2020 itu kan semua negatif. Oh iya, 2020 kita sudah mulai positif. Benar. Tapi tetap itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Di bawah pertumbuhan ekonomi, hanya sekitar 2%-an. Hanya sekitar 2%. Dan ini apa sebenarnya yang kita lihat? Apakah memang ada penurunan daya beli kah atau apa yang membuat konsumsi kita agak lemah? Pertama tadi daya beli. Kemiskinan kita walaupun kembali menurun tapi tetap di atas ketika sebelum pandemi. Jadi memang daya beli masyarakat turun. Kedua, ada masyarakat yang daya belinya sebetulnya tidak turun, tetapi karena kelas menengah ke atas itu konsumsinya sudah bergeser ke leisure, wisata. Sementara leisure udah nggak bisa dijalankan.
Sehingga walaupun pendapatannya mungkin nggak turun, tapi konsumsinya juga nggak bisa meningkat terlalu banyak juga. Oke, jadi ada yang memang konsumsi atau daya belinya tertekan, Tertekan. ada yang menunda belanja. Uh, Tidak bisa belanja Tidak karena bisa belanja, pandeminya ya. belum berakhir. Oke. Nah, dengan modal semacam itu, apakah itu bisa kita andalkan untuk tahun 2022? Bisa jadi bekal yang baik atau bagaimana? Jadi di 2022 sebetulnya selain pertumbuhan, artinya pertumbuhan itu sudah ada sinyal bahwa bahkan di kuarter 3 ketika PPKM darurat itu konsumsi kita masih bisa tumbuh positif. Oke. Artinya sudah mulai ada adaptasi dari masyarakat ketika pandemi ini katakanlah belum berakhir, tetapi adaptasi masyarakat itu sudah ada. Itu satu modal kita. Ya. Gitu. Kemudian ada indikator-indikator lain seperti misalnya PMI Purchasing Manager Index kita. Itu apa, menjelaskan apa PMI, Purchasing Manager Index? Itu menggambarkan soal ekspansi usaha. Jadi dari dunia usaha. Kita lihat di akhir. Jadi ini kayaknya apa, semacam ekspektasinya kalangan dunia usaha melihat ke depan mereka mau ekspansi atau kontraksi. Kontraksi atau mau tetap kelas saja. Tetap, betul. Dan kalau kita lihat angkanya itu cukup optimis ya di 53, artinya sudah patokannya di atas 50. Itu 50. Iya. Kalau 50 berarti dia akan akan sama seperti sebelumnya. Sama, betul, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tidak akan bertambah investasi yang akan dijalankan di tahun ke kegiatan depan. Usahanya, betul. Dalam periode tertentu ke depan. Kalau dia di bawah 50, artinya dia akan mengurangi. Gitu. Dan sekarang posisinya di 53 itu. Artinya dia akan menambah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ASEAN. Oh gitu. Betul. Yang lain PMI kita lebih pesimistis kelihatannya. Nggak pesimis, tapi artinya optimisnya tidak seoptimis kita. Angkanya berapa? Di rata-rata ASEAN itu 52,7, Pak. Tetap di atas 50, tetap di atas 50. Secara nilainya lebih ekspansifnya lebih Indonesia. Oke, itu dari kalangan pengusaha. Ya. Dari kalangan konsumen juga indeks keyakinan konsumen kita di Januari ini sudah mulai pulih, artinya sudah di atas 100. Oke. Dan ini artinya fasenya sudah fase confidence ya, optimis. Artinya mereka akan belanja lebih besar dibanding sebelumnya. Betul. Itu kan menggambarkan ada ekspektasi tentang ekonomi hari ini maupun kegiatan yang berjalan sekarang maupun yang ekspektasi 6 bulan ke depan. Oke. Tapi kan kalau itu sebenarnya kondisi subjektif dialami oleh pengusaha atau dipersepsikan oleh pengusaha dan oleh konsumen. Ya. Nah, nilai-nilai objektifnya sendiri bagaimana situasi makro kita? Makro pertama kalau kita lihat dari investasi, investasi kan kita juga kemarin BKPM sudah mengumumkan investasi kita melebihi target, Pak. Untuk tahun 2021 kemarin. Oke. Itu artinya kan juga investasi sudah mulai berjalan gitu ya, melebihi target RPJMN maupun yang ditargetkan oleh Presiden. Itu dari sisi investasi. Dan kebanyakan langsung kan maksudnya di sini. Iya, betul. Jadi realisasi investasi. Kemudian kalau kita lihat dari penerimaan pajak kita juga tahun 2021 melebihi itu target. Pertama kalinya ya. Iya. Jadi ya kita bisa berdebat lah apakah targetnya yang terlalu rendah atau bagaimana, tapi pencapaian yang memang baru pertama kita melebihi target penerimaan pajak. Penerimaan pajak, betul. Oke. Jadi ada bekal-bekal yang secara objektif bisa kita yakini sebagai pendorong untuk ekonomi 2022. Betul, termasuk di indeks harga saham kita juga 2021 itu naik 10%. Selama setahun naik 10% ya? Iya, di atas 10% naiknya di 2021. Artinya kan optimisme pasar kita juga kalau itu bisa dijaga, saya rasa ini akan masih berlanjut di 2022 ini. Oke, lalu 2022 itu sebenarnya apa yang harus kita perhatikan dari situasi yang selama ini mungkin kita lihat tadi cukup menggembirakan. Ada nilai pertumbuhan positif di tahun 2021, ada investasi yang terus naik, ada penerimaan pajak yang melebihi target, ada keyakinan atau ekspektasi pengusaha yang mau ekspansif, dan indeks keyakinan konsumen yang juga cukup bagus. Nah, itu apa yang harus kita waspadai kalau melihat situasi begini? Jadi pertama terkait kasus pandemi COVID-nya sendiri, Pak Ardi.
gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Ya, walaupun ya. pendapatan yang nggak turun ini nggak bisa konsumsi ketika pandeminya belum Ya, di sepenuhnya 7 berakhir. minggu pertama di tahun 2022, Indonesia memasuki lagi puncak ketiga Puncak ketiga. pandemi. Betul, walaupun tingkat keparahannya dinilai Ya, jauh lebih oke. rendah dibandingkan Delta, dan mudah-mudahan ini langkah menuju ke Akhir pandemi, akhir ujung pandemi. pandemi. Ya, Gitu. ya, Itu salah ya. satu harapan. Tapi kan tetap ini bisa mengurangi aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi. Tentu ketika Hmm. misalnya COVID-nya tidak bisa dikendalikan, ini akan menjadi hambatan. Jadi artinya ini yang harus diperhatikan menjadi tantangan di 2022. Betul, meskipun tingkat vaksinasi kita juga Ya, udah bagus. cukup bagus. Udah bagus, sudah masuk ke yang ketiga juga, udah booster kan? Sudah booster untuk dosis pertama itu sudah lebih dari 90%. Ya. Kemudian di dosis kedua juga catatan saya sudah 66%. Booster juga udah masuk ke Boosternya juga belasan ya. sudah catatannya 3% lebih untuk sampai hari ini. Nah, di pusat-pusat perekonomian, kota-kota yang menjadi pusat aktivitas perekonomian juga kegiatan vaksinasi kan cukup bagus. Cukup masif berjalan. Cukup masif. Itu satu, vaksinasi sudah pandemi sedikit banyak mungkin sudah bisa sedikit banyak diatasi oleh vaksinasi. Meskipun masih memerlukan berbagai macam protokol untuk mengatasinya. Tapi ekonomi sedikit banyak tidak tertekan seperti awal pandemi sebelumnya, masa-masa awal pandemi sebelumnya. Ketika kita bandingkan dengan awal pandemi, tentu sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, itu satu. Lalu dari dalam negeri apalagi yang harus kita perhatikan selain pandemi ini? Jadi krisis kali ini kan agak berbeda kalau kita bandingkan dengan 97-98 ataupun 2008 lah. Ketika itu sektor real itu menjadi penopang. Tapi kalau sekarang ini sektor real justru yang terkena dampak paling dalam. Gitu. Sehingga tantangannya ini sektor real dulu juga terkena dampak kan? Karena kan kredit perbankan dia susah. Lalu kemudian juga ya makanya PHK banyak terjadi di tahun 98. Ya. Betul, tapi kan pemulihannya juga dimulai dari sektor realnya bergerak, Pak. Ketika itu UMKM bisa muncul. Oh iya. Gitu. Ya memang sektor real dulu yang kena dampak, terutama yang manufaktur dan formal. Betul. Yang informal UMKM itu masih bisa tetap tumbuh pada waktu itu. Nah, tapi ketika sekarang justru sektor-sektor informal ini yang informalnya kena, yang semakin yang tekanannya lebih besar dan belum bisa pulih sepenuhnya. UMKM juga otomatis berhenti. Gitu. Sehingga sektor real manufaktur juga mungkin tidak terlalu. Kalau melihat 2021 gue kalau 2021 ya tadi kalau lihat dari PMI sudah sempat jadi pertumbuhan tertinggi kan. Dari sektoral juga manufaktur menyumbang tertinggi. Secara pengeluaran secara pengeluaran. Tapi kan di 2020 itu karena sudah low base effect lagi ya di sana. Jadi kalau dibilang pulih sepenuhnya ya harus belum. Oke, jadi itu yang jadi tantangan. Itu tantangan sehingga industri kita belum sepenuhnya kembali ke normalnya. Betul, artinya tantangannya itu seharusnya dibalik. Sekarang itu sektor keuangannya yang bisa membantu menopang sektor real ini. Gitu. Sementara kalau kita lihat, jadi artinya bagaimana sektor keuangan membantu sektor real? Dia harus bisa memberikan pembiayaan yang lebih menarik untuk sektor. Ini memang kalau kita bicara ini seperti bicara ayam dan telur, jadi ya ini kan saling menunggu antara sektor real dan sektor keuangan gitu. Nah, sehingga ketika ini saling menunggu, akhirnya kan pemerintah yang mengambil peran. Pemerintah mengambil peran, eksesnya adalah defisit menerbitkan surat utang sehingga mengambil likuiditas perbankan lagi, betul. Gitu. Nah ini kan seharusnya harus segera dipotong. Jadi harus langsung dihubungkan antara sektor keuangan dengan sektor real ini. Apakah mungkin pemerintah hanya menanggung soal penjaminan risikonya gitu, tetapi jangan pemerintah yang memberikan langsung ke sektor real. Ya. Nah, jadi sektor keuangan dituntut untuk bisa lebih mendekat langsung ke sektor real tanpa ada katakanlah intervensi pemerintah yang terlalu besar di sana. Iya, dan itu ya memang harus paksaan karena walau bagaimanapun kan fungsi perbankan itu kan sebagai intermediasi, ada fungsi intermediasi ya. Tapi kan perbankan atau sektor keuangan juga dihadapi banyak risiko, terutama risiko dari eksternal, tapering. Inflasi di Amerika sudah sangat tinggi, 7%, dan itu mungkin akan mendesak The Fed untuk menaikkan suku bunga di sana. Otomatis di sini juga suku bunga biasanya ikut lagi.
rupiah mungkin nanti akan tertekan karena dolar Iya. flight to quality. Nah itu gimana sektor keuangan bisa mengatasi itu di tengah tuntutan untuk bisa membantu sektor real? Jadi sebetulnya tanpa adanya pandemi pun resiko-resiko itu terus ada, Pak Ardi. Dan saya rasa juga perbankan ini nggak bisa selamanya hanya mengandalkan pendapatan dari SBN aja, gitu. Karena walaupun ada marginnya antara suku bunga pinjaman atau dan SBN itu, tetapi kan perbankan ini tidak terbiasa hanya dengan margin sebesar itu, Pak Ardi. Jadi memang harus ada kredit yang diberikan. Harus ada kredit yang diberikan memang dari perbankan. Ini masalahnya perbankan kan sampai sekarang kayaknya masih ragu-ragu terus untuk melakukan itu. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mendorong perbankan lebih yakin gitu untuk bisa menghidupkan kembali sektor real ini? Itu tadi, misalnya salah satunya pemerintah masuk sebagai penjamin risikonya saja. Gitu. Terus kemudian perlahan si sektor UMKM ini juga bisa ini dijadikan momentum untuk diformalkan secara perlahan. Tapi kalau prospek sektorialnya sendiri, kalau misalnya perbankan atau sektor keuangan bisa lebih aktif, apakah memang sangat meyakinkan bisa tumbuh si sektorial kita ini? Kalau sektorial peluang tentu terus ada, Pak Adi. Tetapi kan juga memanfaatkan pasar dalam negeri. Memanfaatkan pasar dalam negeri termasuk ke luar negeri juga. Beberapa kan juga permintaan ekspor juga ada. Itu. Tapi mungkin juga dari sisi sumber daya di perbankan ini juga nggak secepat itu bisa pindah sektor misalnya. Yang selama ini sudah terbiasa dengan sektor perkebunan yang resikonya kecil. Artinya susah dong kalau dalam jangka pendek karena kan mengatasi upaya kesulitan pembiasaan dari kalangan perbankan untuk pindah sektor dan sebagainya juga nggak bisa seketika. Betul, dan memang kalau menurut saya hal ini nggak bisa dilakukan secara sukarela, Pak Ardi. Harus ada tanda kutip paksaan. Jadi si pemerintah ini tidak hanya memberikan katakanlah jaminan risiko tadi, tapi juga mengarahkannya atau mendirectnya supaya suka tersalur ke sektor real. Betul. Nah itu bagaimana pemerintah bisa melakukan itu? Apa instrumennya yang bisa dipakai? Pertama subsidi bunga itu kan sudah pernah dilakukan juga. Dan setidaknya kalau misalnya target kurnya itu bisa dikejar dan sasarannya tepat di UMKM itu bisa sedikit menjadi bantalan gitu. Kekuatan pemerintah untuk melakukan itu? Pertama pemerintah punya bank BUMN. 4 BUMN itu kan kapitalisasi pasarnya cukup besar di dalam negeri. Tapi kan kemudian juga ketika subsidi bunga ya dia harus menutup juga kan sebagian misalnya. Iya. Nah itu kekuatan fiskal untuk. Kalau fiskal pertama untuk kur itu tanpa pandemi pun fiskal sudah disiapkan untuk itu, Pak. Jadi tanpa pandemi itu sudah ada dan tinggal penyalurannya saja. Lebih ke arah mendorong perbankan itu bisa memberikan kredit ke sektorial. Sektorial dan itu bisa dilakukan cepat. Pola dana pemulihan ekonomi nasionalnya lebih diarahkan ke kegiatan produksi semacam itu ya. Betul, dan sehingga bantuan ini kan ada batasnya. Tapi kira-kira akan seberapa sih bebannya kira-kira nanti ke depan gitu perbankan bunganya akan seberapa nih melihat perkembangan bunga saat ini, kemudian Amerika diduga akan meningkatkan suku bunganya dalam bulan Maret ini mungkin bisa beberapa basis poin. Iya, tapi kalau kita lihat dari likuiditas di perbankan sendiri kan cukup ample sebetulnya. Artinya tekanan terhadap tekanan dari naiknya suku bunga The Fed sih saya rasa nggak terlalu besar juga. Masa sih? Untuk secara langsung. Secara langsung. Gimana transmisi pengaruhnya dari kenaikan suku bunga The Fed ke kita ini kira-kira akan seperti apa dan seberapa besar? Karena kalau saya lihat artinya pertumbuhan simpanan kita juga kan untuk saat ini ya dari tahun kemarin juga itu lebih cepat daripada kredit. Dan kalau kita tahu simpanan itu kan bunganya nggak terlalu besar, Pak Ardi. Artinya cost-nya juga nggak terlalu besar yang ada di perbankan. Sehingga hal ini ya harusnya bisa menjadi menjadi kekuatan perbankan kita lah untuk menyeimbangkan nanti ketika ada tekanan dari luar. Oke, jadi artinya kredit perbankan mau tidak mau memang harus naik di tahun 2022 ini.
kalau memang kita mau menggerakkan sektor real, ya itu sektor perbankan harus naik karena walau bagaimanapun APBN kita terbatas kalau hanya mengandalkan APBN. Iya, makanya. Gitu. Dan selama ini kan problem gitu pertumbuhan kredit perbankan ini. Iya, sejauh ini pertumbuhannya kan malah sempat minus. Iya, itu dia. Kemudian saat ini mungkin sudah positif tapi masih kecil. Kalau misal kita lihat target Bank Indonesia, kalau saya nggak salah 6-8% untuk tahun 2022 ini. Sebenarnya target itu ya tidak terlalu tinggi juga. Tidak terlalu tinggi dan itu masih lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan simpanan. Jadi sebetulnya nanti kalau target ini pun tercapai, LDR-nya itu tidak jadi melesat gitu karena simpanannya juga sudah lebih tinggi akan naik targetnya. Kalaupun itu tercapai, artinya target itu harus dikoreksi untuk lebih naik lagi dong. Yaitu sekali lagi kalau perbankan ini kita juga harus mempertimbangkan manajemen risiko mereka sih. Walau bagaimanapun ini bisnis kepercayaan dan kalau ini juga kita nggak hati-hati, efeknya juga bahaya juga sebetulnya. Oke. Nah, di dalam negeri sendiri selain sektor industri tadi kan kita lihat komoditas harganya naik di 2021 dan yaitu di tahun ini dampaknya ke kita apa? Dampaknya pertama ya kita sudah bisa rasakan minyak goreng itu langsung konsumen. Tapi kan untuk kas negara ada tambahan dong dari sana karena ekspor itu tadi kan. Ekspor, ya makanya jadi di 2021 itu salah satu penolong lah gitu ya. Jadi penolong baik untuk kas negara, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita. Nah makanya tantangannya apakah super cycle itu akan berlanjut sampai akhir 2022 ini atau tidak? Itu juga akan menjadi super cycle kan nggak pernah lama biasanya, nggak akan terlalu lama. Iya. Jadi komoditi super cycle itu kurang lebih adalah lonjakan harga komoditas yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yang kenaikannya itu di atas kenaikan biasanya. Biasanya nanti akan turun kembali, meskipun tidak turun seperti semula. Ya. Dia tetap akan ada di harga yang agak cukup tinggi biasanya ya. Cukup tinggi, tetapi setidaknya sudah cukup stabil. Oke. Nah sekarang masih berlanjut komoditi super cycle untuk komoditas batu bara, komoditas sawit, CPO dan lain sebagainya. Dan itu mungkin masih akan berjalan beberapa waktu ke depan. Betul. Tetapi juga beberapa komoditi yang sudah mulai naik seperti misalnya BBM itu juga harus diwaspadai karena minyak di sana ya naik terus ya udah mau $100 ya per barrel. Beberapa memprediksi bisa mencapai 120. Mungkin aja ya. Ketegangan di UK ini terus di Eropa ini terus terjadi. Ya. Faktor geopolitik juga dipengaruhi oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina di Eropa dan mungkin itu akan berdampak pada beberapa negara terutama dalam pasokan energi minyak. Ya, artinya itu kan bisa kita bayangkan jika risiko itu terjadi. Kalau minyak benar bisa naik sampai 120, kemudian the Fed menaikkan dan mempengaruhi nilai tukar kita, nah itu bisa dibayangkan beban APBN kita. Beban APBN kita dan beban masyarakat, beban konsumen ketika terutama harganya mendapatkan kebutuhan mereka. Harga di sini pasti akan terpengaruh kan sekarang minyak goreng sudah naik. Padahal kita adalah produsen terbesar. Betul. Apalagi untuk BBM ini yang kita ini net importir. Ya, BBM juga. Jadi BBM untuk yang non subsidi sekarang sudah naik juga kan? Untuk solar ya. Solar Pertamax Turbo naik. Yang RON di atas 92 ke atas. Oke, jadi masih banyak tantangan juga di situ. Jadi ya sekali lagi namanya komoditas itu ada yang diuntungkan, tapi biasanya memang pelakunya juga segelintir orang. Sehingga sementara dampaknya ini karena dia kebutuhan pokok, dampaknya secara nasional. Jadi di satu sisi kita punya modal besar dari tahun 2021, ada pertumbuhan yang positif, penerimaan pajak yang lebih baik, investasi yang sudah bagus, dan mungkin sedikit banyak kita punya cadangan di perbankan karena kredit kita sebelumnya tersendat, tapi tantangan juga cukup besar dari geopolitik internasional, harga komoditas, itu membuat inflasi di dalam negeri juga mungkin akan terutama di harga bergejolak karena ya sejarah itu kita agak kurang pandai mengatur harga bergejolak itu artinya power pemerintah ataupun tim itu apa yang harus dijaga pemerintah kalau
untuk inflasi ini? Karena kalaupun kita pertumbuhan kita bagus, kalau inflasinya tinggi juga kan jadinya nggak berasa. Iya, jadi itu salah satu tantangan penting yang harus dijawab. Jadi kita punya aturan sudah cukup bagus, ya tinggal nanti implementasinya ini. Oke. Implementasi HET seperti apa, Oke. termasuk katakanlah penyaluran bansos misalnya. Penyaluran bansos yang pencairannya serentak itu mau sedikit banyak itu akan mempengaruhi inflasi juga ketika pencairan. Ya sedikit banyak itu, tapi inflasi itu dari sektor demand lah kalau itu kan. Ya, terutama dari kita ini kan sektor demand ini yang ketika naik, tapi ketika demandnya turun, harganya juga nggak turun banyak. Ya dari dua-duanya sih kita kadang-kadang dari supply juga begitu juga. Emang nggak otomatis turun lagi kalau harga di sini. Ya. Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Sementara pemerintah sendiri mematok untuk 2022 segimana? Pemerintah itu di asumsi APBN di 5,2%. 5,2? Itu cukup optimis memang. Besar ya? Oke, 5,2. Inflasinya kan? Inflasinya masih 3%. Plus minus 1. Oke, tapi dinamikanya mungkin sangat kencang, sehingga kita tidak akan kaget lah kalau nanti ada revisi kan? Betul, dan memang risiko globalnya juga kalau boleh dibilang rentangnya ini cukup jauh ketidakpastiannya ini. Sehingga ya sebetulnya kalau dibilang target itu terlampau optimis juga nggak bisa dibilang seperti itu juga. Gitu ya, karena 5,2 nggak bisa juga terbilang optimis. Betul. Karena bisa saja itu tercapai, meskipun misalnya dengan inflasi kita jadinya 5% juga. Atau 3 atau 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda teman Sigmapi ada yang punya pandangan tentang berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dan berapa inflasinya akan kita capai, silakan tulis saja nanti di bawah kolom komentar ini. Silakan, nanti kita juga mungkin mengundang teman-teman semua untuk bisa memberikan tanggapan atas apa yang kita bahas. Jadi yang harus diperhatikan itu sampai kuartal pertama, Januari, Februari, Maret, ini kira-kira apa? Ini pertama pengendalian harga tadi, Pak. Inflasi. Ketika inflasinya bisa dijaga dengan baik, otomatis konsumsi masyarakat juga akan terjaga dan harapannya bisa meningkat. Dan Januari sampai Maret ini cukup kunci karena nanti di kuartal kedua masuk di April kita sudah masuk ke Lebaran dan Idul Fitri. Itu juga tantangan besar. Betul. Karena di sana permintaan biasanya naik. Dan itu juga nanti jadi game changer kita tentang pengendalian pandeminya. Gitu. Apakah di siklus yang sebetulnya untuk dunia usaha itu sangat menarik dan dinanti-nanti, apakah bisa itu pemerintah ya semuanya yang menjadi penjaganya. Nah kalau moneter gimana? Kalau moneter ya sekali lagi yang terpenting bagaimanapun ini perbankan ini dari buku 1 sampai buku 4 permasalahannya cukup. Suku bunga kita masih ada rentang nggak sih untuk naikin? Suku bunga ya sekali lagi ini kan salah satu alat moneter kita, sehingga kapan dia harus naik atau tidak gitu ini memang memerlukan kepiawaian dari bank sentral untuk melihat peluang karena bisa jadi The Fed itu menaikkan, ada yang memprediksi hingga menaikkan 7 kali dalam 1 tahun. Tapi yang jelas ini komunikasinya harus disampaikan terus sehingga ekspektasi pengusaha atau juga konsumen sudah terbentuk dan sudah bisa mendalami informasi itu secara lebih komprehensif. Jadi nggak kaget lagi apapun nanti akan dilakukan. Kan? Betul, termasuk menyampaikan modal-modal bahwa misalnya devisa kita 141 triliun, artinya masih cukup bisa juga untuk menyeimbangkan regulasi yang akan dilakukan The Fed menurut saya. Jadi tinggal modal ini digunakan sebaik mungkin oleh Bank Indonesia. Tapi kalau tadi dikatakan tidak terlalu optimistis, tidak terlalu pesimistis, sebenarnya kira-kira berapa sih dari Sigmapi untuk 2022? Kalau kita rentangnya ya kurang lebih sekitar 4,8 sampai 4,9%. Sedikit di bawah 5%. Sedikit di bawah 5%. Kita tunggu saja, masih banyak waktu untuk melihat apa yang terjadi di tahun 2022 nanti. Terima kasih Mas Islam atas bincang-bincangnya. Makasih teman-teman otentik atas perhatian Anda. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan berikan komentar
atas setiap tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan, pamit, sampai jumpa.